Oke guys, kembali lagi bersama saya Bonar Petrus dan Siombing. Saya adalah seorang mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Pignata Litra Putra dengan NIM 243026036. Saya adalah mahasiswa angkatan 2025. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan website dengan nama Project Legal Doc System. Ini adalah sistem pengelolaan dokumen legal dan arsip kontrak perusahaan. Jadi fungsinya untuk menyimpan berkas-berkas kontrak atau dokumen. Jadi di sini saya sudah punya websitenya, sudah punya codingannya maksud saya. Jadi di sini saya ada langsung full stack ya, ada backend dan developer. Saya juga menggunakan bantuan AI kebetulan. Jadi pertama-tama kita klik terminal. Nah di sini sebentar agak lemot dikit. Kita cd backend dulu, itu agar mengarahkan terminal ke backend yang telah kita buat. Kemudian kita tambah satu lagi, ada namanya front end ya. Kita cd front end lagi agar mengarahkan terminal ke front end. Oke, jadi di backend ini, di backend ini kita npm rundev dulu biar servernya itu berjalan. npm kita tunggu agar servernya benar-benar berjalan. Oh ya, jangan lupa kita hidupin SAMPP nya ya. Saya menggunakan SAMPP sebagai konektor database. Kemudian pada front end ini, pada front end kita ketik npm start agar websitenya dapat berjalan. Jadi nanti websitenya akan jalan. Kita tunggu sampai benar-benar berjalan. Oke, kita sudah diarahkan ke website, tapi kita lewat browser lain aja ya, jangan di ini. Nah, kita di sini aja. Oke, kita sudah masuk ke websitenya. Jadi ini adalah sistem pengolahan dokumen legal dan arsip perusahaan dengan nama Project Legal Doc System. Jadi saya akan mencoba login di pertama di akun admin dulu ya, di akun admin, karena ini passwordnya sudah saya masukkan ke database kebetulan dan akunnya juga sudah saya masukkan. Kita coba masuk dulu. Nah, jadi di sini adalah tampilan utama dari project saya, dimana ini adalah dashboard, kemudian ini adalah dokumen. Jadi ini semua dokumen yang ingin diarsipkan oleh perusahaan. Kemudian ini ada manajemen user. Ini untuk role admin ya. Jadi admin di sini dapat mengontrol segala pengguna-pengguna yang ada di website ini. Kemudian ada pesan. Nah, kita pergi ke dokumen dulu ya. Jadi admin dapat melihat nama-nama dokumen di sini. Terus kemudian admin juga dapat mengetahui siapa yang mengupload dokumen.
Jadi yang mengupload dokumen itu staff ya. Jadi admin dapat melihat nama-nama staff yang mengupload dokumen. Kemudian ada periode, kemudian ada juga filenya. Jadi filenya di sini bisa di-download oleh admin. Kemudian ini yang penting ini status. Jadi admin itu berhak juga mengetahui status dari keaktifan dokumen ini. Kemudian ada aksi. Jadi admin juga bisa menghapus apabila manajer memberikan arahan agar menghapus dokumen. Admin juga berhak ya di sini. Kemudian di sini ada opsi semua status, ada aktif contohnya, ada arsip. Kebetulan di sini nggak ada arsip, jadi saya mau memberikan arahan tidak arsip dokumen ditemukan. Kemudian pada semua status kita dapat mencari nih. Contoh, saya ingin mencari perjanjian kerjasama vendor A. Semisal perjanjian dokumen-dokumen ini sudah banyak ya, otomatis salah satu dokumen pasti ketutup ya gitu ya. Jadi coba kita cari perjanjian kerjasama vendor A misalnya. Nah, itu otomatis akan memfilter semua dokumen-dokumen, kemudian mencari apa yang kita telah cari. Oke, kita pergi ke halaman manajemen user. Jadi seorang admin dapat mengelola user-user yang terdaftar pada sistem Legal Docs ini. Contoh, kita ingin menambahkan user. Jadi ada semisal ada staff yang ingin ingin bergabung dengan perusahaan. Jadi kita sebagai seorang admin dapat menambahkan user. Contoh, kita buat namanya Asep gitu ya. Kemudian emailnya itu kita buat asep@gmail.company.com gitu ya. asep@company.com. Kemudian kita berikan password, tapi passwordnya ini nanti kita kasih ke usernya juga ya. Contoh Asep gitu. Nah, ini kita bisa memilih role-nya, dia mau sebagai admin, manager. Tapi karena di sini kita milihnya staff, ya udah kita milih staff. Kemudian simpan. Nah, jadi di sini namanya udah ada kan, Asep. Nah, ini dia seorang staff. Kemudian kita juga dapat mengedit dan menghapus. Contoh kita Joy ini misalnya udah dipecat ya, udah keluar. Terus kita dapat menghapus. Nah, saya memberikan terus ini yakin ingin menghapus gitu. Kita klik OK, maka akan muncul notifikasi berhasil dihapus. Nah, kemudian semisal Jaja ini ingin direktur ingin dia menjadi manajer contohnya. Jadi kita angkat passwordnya Jaja ini, kebetulan saya sudah simpan ya. Oh, kita buat sendiri aja Jaja gitu. Terus kita masukkan ke manajer. Soalnya direktur ingin Jaja ini diangkat menjadi manajer gitu. Kita update, maka role-nya sudah berubah di sini menjadi seorang manajer. Kemudian kita coba cek
staff ya. Kita masuk ke halaman staff. Kita keluar dulu dengan login sebagai Asep ini. Keluar, terus kita coba masuk lagi. Kita cari ini Asep. Kita masuk ke dashboard. Nah, ini adalah halaman utama dari staff pada Legal Docs ini. Kemudian kita coba input dokumen baru nih. Input dokumen baru, kita nomor dokumennya misalkan 0090 gitu ya. Terus statusnya kita masukkan ke arsip dulu. Contoh semisal belum disetujui gitu ya. Terus kita masukkan, kita masuk ke tanggal dulu deh. Jadi ini rencananya diadakan pada tanggal 18. Kita misalkan hingga sampai tanggal 30 Juni 2026. Nah, nama kontraknya misalkan perjanjian kerjasama vendor, perjanjian kerjasama dengan PT Arjuna gitu ya. Terus keterangannya perjanji tanda tangan kontrak gitu misalnya. Oke. Kemudian contoh kita cari filenya, kita bebas aja sih, bebas misalnya ini. Terus kita upload dokumen. Nah, di sini akan ada notifikasi dokumen baru berhasil ditambahkan. Kemudian seorang staff juga dapat melihat apa yang telah dia upload. Jadi ini per staff ya. Jadi beda staff, beda dashboard juga tampilannya. Di sini ada periode, ada file, ada status. Contoh kita semisal ini udah tanggal 18 gitu. Terus kita dapat ubah arsip ini menjadi aktif misalnya. Kemudian kita upload filenya lagi. Terus kita simpan perubahan. Nah, notifikasinya dokumen berhasil diperbarui. Jadi sekian tampilan dari halaman staff. Jadi untuk pesan ini nanti kita coba dari manajer ya. Kita coba dari manajer. Jadi kita login ke akun manajer dulu. Kebetulan saya sudah punya akunnya. Itu namanya Bullet. Kita masuk. Jadi di sini ada tanda-tandanya kayak tadi staff, STF gitu, admin, ADM, terus ini manajer, MGR. Nah, dokumen PT Arjuna yang telah kita upload tadi dari staff Asep gitu sudah ada di sini. Jadi kita dapat melihat seperti nama dokumennya, staff yang menginput, terus masa berlakunya, kemudian statusnya, terus aksi. Nah, ini yang penting ini. Semisal manajer ingin mengubah waktu tanda tangan gitu ya, soalnya kan tadi kita deskripsinya tanda tangan, kita dapat klik detail dan chat ini. Nah, kita kirim, tolong kita berniat untuk mengubah waktu tanda tangan kontraknya misalnya. Jadi kita buat dulu judulnya itu misalnya, terus kita chat tolong diundur, typo, ke tanggal 20 misalnya, ke tanggal 20. Terus kita kirim.
Nah, dia nanti akan masuk ke chat dari staff bernama Asep ini. Kemudian itu nanti kita belakangan lagi ya. Kita pergi ke dokumen dulu. Nah, jadi di sini seorang manajer melihat dokumen-dokumen yang sudah terupload semua di website ini. Terus dokumen manajer juga dapat download ini. Nah, ini misalnya ini filenya, dokumennya. Jadi ini bisa di download atau dilihat oleh manajer. Terus ada status aktifnya juga. Kemudian untuk laporan audit, jadi di sini manajer dapat mengumpulkan semua dokumen-dokumen. Saya membuat dua ekspor di sini, ada ekspor via Excel dan ekspor ke PDF. Kita coba ekspor ke Excel. Nah, akan muncul notifikasinya seperti ini. Terus kita coba save. Nah, itu otomatis akan terdownload dan masuk ke file kita. Kemudian kita pergi ke pesan. Jadi di sini kan tadi saya sudah chat ke staf Asep gitu ya. Kita dapat melihat nih. Nah, kita coba ke Asep lagi untuk melihat apakah chatnya sudah benar-benar terkirim atau belum gitu. Kita keluar terus masuk lagi ke akun Asep ini. Masuk. Nah, di sini pesannya itu otomatis akan masuk. Nah, tolong diundur ke tanggal 20. Oke, siapa? Kita ganti ke tanggal 20. Tanda tangan kontrak gitu. Choose file. Kita masukkan filenya lagi. Terus simpan perubahan. Otomatis periode yang berlaku itu akan terganti mulai tanggal 20. Oke. Terus kita coba chat adminnya. Kita chat. Kita katakan sudah Pak gitu ya. Sudah Pak. Kirim. Nah, kita coba login ke manajer lagi. Manajer. Apakah pesannya muncul? Nah, muncul kan? Pesannya sudah muncul. Sudah Pak. Asik. Cuman guys, kelemahannya saya belum mengupdate lagi untuk pesan ke admin. Jadi antara manajer dengan admin gitu saya belum mengembangkan ke sana. Jadi sekian dari demonstrasi saya. Untuk ada yang bertanya-tanya, itu buat codingannya berapa lama bang gitu. Saya hampir sebulanan ya. Cuman saya ini buat project baru, jadi hitungannya 3 minggu saya berhasil membuat ini dengan bantuan AI. Nah, jadi segitu dulu video dari demonstrasi saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.